Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan menjelaskan paket tracer dengan judul Investigate the TCP/IP and OSI Models in Action. Jadi pada simulasi ini kita akan melihat bagaimana proses komunikasi terjadi antara web client dan web server dalam sebuah jaringan lokal, serta bagaimana protokol IP, TCP atau IP dan model OSI bekerja di setiap lapisannya. Nah, untuk step pertama, switch from real time to simulation mode. Jadi pertama saya mengubah dari real time ke simulation di pojok kanan bawah paket tracer. Nih stepnya, HTTP may already be only visible event. Kita ke edit filters di bawah ini, lalu kita show all none. Nah, jika sudah, lalu kita select HTTP aja sini. Nah, sudah sama aja sih sebenarnya tadi tuh. Kita ikutin saja tutornya. Sini kita klik web client. Selanjutnya kita klik web client. Lalu kita ke desktop dan klik web browser. Kita ke desktop, klik web browser. Di sini kita akan mengetik URL ini sampai lokal. Copy. Sini kita go. Nah, ini capture forward. Nah, ini sebanyak 4 kali. Jika sudah, kita lihat di ininya. Nah, di sini webnya sudah berhasil. You have successfully access the home page for web server. Jadi di sini ada pertanyaan, lihat halaman web browser pada web client, apakah ada yang berubah? Jadi ya, halaman web menampilkan pesan sukses akses setelah permintaan HTTP diproses. Selanjutnya yaitu kita bisa melihat web client window display. There are only 2 tabs, yaitu cuma ada 2 tabs, yaitu OSI model dan outbound PDU details. Jadi kita coba cek. Nah ya, di sini ada 2 OSI model dan inbound PDU models. Kita lihat yang ini ya.
yang inbound PDU models. Nah, jadi itu PDU models. Selanjutnya kita lihat under the outlier column, klik layer 7. Kita klik layer 7 nih. Nah, jadi di sini ditanya apa informasi yang tercantum dalam langkah-langkah bernomor layar 7 ini. Jadi di sini ada tulisan the HTTP client receive a HTTP reply from the server. Jadi klien HTTP mengirimkan permintaan GET ke server. Selanjutnya pertanyaan, what is the DST port value for layer 4 under the outlier column? Jadi pertanyaan itu berapa nilai DST port pada layer 4 di kolom outlier. Jadi isinya 80, DST portnya 10, 24. Jadi 80 port standar untuk HTTP nya. Pertanyaan selanjutnya, what is the DST IP value for layer 3? Di layar 3 berapa nilai DST pada layar 3? Jadi nah ini 192.168.1.254. Pertanyaan selanjutnya yaitu what information is displayed at layer 2? Jadi apa informasi yang ditampilkan pada layar 2? Jadi layar 2 itu layar 2 itu alamat tujuan, alamat MAC address dan alamat MAC tujuan. Selanjutnya klik outbound PDU details tab. Kita klik. Nah, di sini ada tanya what is the common information listed under the IP section of PDU details. Ya. Jadi apa informasi yang umum yang tercantum pada bagian IP pada PDU models dibandingkan dengan informasi tab OSI models ya dan terkait dengan lapisan OSI yang mana. Jadi informasi yang sama adalah alamat IP, sumber, dan tujuan. Informasi ini terkait dengan layer 3. Selanjutnya what is common information? Jadi apa informasi umum yang tercantum di bagian TCP pada PDU details dibandingkan dengan informasi di tab OSI models dan terkait dengan lapisan OSI yang mana. Jadi nomor port sumber dan port tujuan ini terkait pada layer 4. Pertanyaan selanjutnya, what is host listed under the HTTP? Pertanyaan selanjutnya, apa nilai host yang tercantum di bagian HTTP pada PDU details dan informasi ini termasuk dalam lapisan OSI mana? Jadi nilai host itu www.osi.lokal. Informasi ini terkait di layar 7
Selanjutnya klik next color box. Guys, advance the HTTP type box button. Click the colors box. Kita lihat the device takes out frame from the buffer and sends it. Moving from the frame from the buffer. Di sini ditanya comparing the information displayed in the inlayer column with that the outlier column. What are the major difference? Jadi apa perbedaan utamanya? Jadi kita ditanya perbedaan utama membandingkan informasi yang ditampilkan di kolom inlayers dan outliers. Apa perbedaan utamanya? Jadi nilai SRC atau sumber dan DST atau tujuan itu termasuk nomor port, nama alamat IP dan alamat MAC telah berbalik posisi antara inlayer dan outlier, menunjukkan bahwa sekarang respon dikirim dari server kembali ke klien. Selanjutnya ini yang tadi inbound dan outbound PDU, review PDU details. Klik the last column. How many tabs are displayed with this event? Jadi ada berapa tabs yang ditampilkan pada event ini? Explain. Ada 2 tab ya tadi, ada 2 tab OC models dan inbound PDU details. Ini karena event tersebut event terakhir dalam komunikasi, di mana web client menerima respons HTTP. Karena perangkat hanya menerima data, maka tab outbound PDU details tidak ditampilkan. Selanjutnya step 1, view additional event. Di sini kita disuruh ke disable event, terus klik show all known. Nah, pencet show all known-nya 2 kali. Nah, dia akan muncul semua yang ada di edit filter sini. What additional types are displayed? Jadi di sini ada DNS, ARP, lalu TCP dan HTTP. Selanjutnya yaitu klik the first DNS. Kita cari DNS yang pertama ini, kita klik, lalu klik the outbound PDU details tab. Nah, ini what information is listed in the name file dan SQL section. Nah, di sini ditanya apa nama dari DNS di query. Nah, di sini ada nama dengan www.oc.local.
Click the last DNS info colored square box in the event list. Sini kita klik DNS yang terakhir. Nah, ini DNS yang terakhir. Kita lihat lagi. Ya, ini DNS yang terakhir. Kita klik. Lalu, at which device was the PDU captured? Jadi, ada di the web client. Selanjutnya, what the value is address is answer section inbound detail. Kita buka di inbound details, kita cari di DNS answer. Nah, ini ada 192.168.1.254. Selanjutnya find the first HTTP. Kita cari HTTP yang pertama, yaitu nih, kita klik. Lalu ditanya in the numbering list directly below in layer or layer what information display di tempat yang kita lihat di sini ada 5 outliers. Yang pertama itu layer pertama itu port, layer kedua itu ada Ethernet header, yang ketiga itu ada IP header dari alamat tujuan dan destination, lalu ada layer 4 TCP, dan terakhir layer 7 yaitu HTTP. Selanjutnya yaitu klik the last TCP event. Cari TCP yang terakhir ini, klik the last. Ditanya what purpose of this event based information, layer 4. Nah, di sini yang pertama di sini itu ada the device revise the TCP segment on the connection. Ya, jadi perangkat menerima segmen TCP pada koneksi 192.168.1.1 pada port 1025. Lalu yang kedua itu ada informasi segmen yang diterima nomor urut 104, nomor ACK 273 dan panjang data 20. Lalu ada segmen TCP memiliki nama urutan yang diharapkan. Lalu perangkat menerapkan status koneksi ke tertutup. Itu saja penjelasan saya mengenai paket tracer 355, yaitu investigate the TCP IP and OC models in action. Mohon maaf jika penjelasan saya masih ada kurangnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.